ya kan gitu. Jadi sejak dulu saya memang selalu merekam semua acara dan yang saya tonton bukan hiburan ya. Jadi yang saya tonton bukan film, tapi yang saya tonton adalah berita. Jadi jangan-jangan Mas Roy melakukan ini sebagai pengalihan lagi, karena misalnya kalau kita ngeliat di social media sendiri, kan kadang-kadang ini kan mendapatkan banyak sekali informasi dari negara-negara lain misalnya. Kalau kita ngeliat di social media sendiri, termasuk aktif di Twitter juga ya Mas Roy ya, kadang-kadang orang tuh kalau bercanda tuh suka ya ada meme daripada Mas Roy dan sebagainya. Gak apa-apa, biarin aja. Gimana cara menanggapinya? Tanggapin dengan senyum aja. Ya saya sih, ya udah saya senyum. Kadang-kadang saya lihat, oh ini akunnya nama terus ada nomor-nomor ini pasti bot. Ngapain? Tapi ada juga akun khusus Roy Suryo Watch malah. Ya dulu sekarang udah nggak terlalu aktif. Ya, apa aja waktu itu ya kalau itu sih saya tahu siapa orangnya. Inisial biarin aja nanti dia sial sendiri. Tapi ya pasti inisial bukan KMRT. Itu adalah inisial atau gelar tepatnya yang diberikan di depan namanya Mas Roy Suryo. Boleh cerita dong Mas ini adalah gelar dari mana? Apakah memang dari Mas atau dari istri? Karena istri kok nggak salah juga ada darah. Enggak, gitu. Kalau istri enggak. Jadi saya dulu lahir memang sejak awal di akte memang namanya sudah RM namanya. Oh, jadi RM. Jadi ini jadi KMRT ini. KRMT itu ketika kemudian kita kan juga harus mengabdi kepada keraton ya, mengabdi kepada Pakualaman. Saya kemudian tahunnya saya terus terang agak lupa 2000 berapa. Saya kemudian dipanggil oleh Sri Pakualam ke-9, kemudian dinaikkan jabatannya yang tadinya RM menjadi KRMT. Ya, apa tadi KRMT? Panjangannya apa? Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Raden Mas. Jadi ini kalau misalkan Mas Roy berdarah, darahnya biru ya? Tetap merah putih. Nah, tapi Om juga tuh banyak gitu beritanya. Pernah rame juga lupa bayar makan di restoran. Itu lucu banget. Lucu. Nyerobot kursi pesawat. Nah, itu lucu juga itu. Ketipu toko online. Nah, itu ya satu-satu ya. Waktu kalau itu lucu. Jadi di Surabaya waktu itu ya restoran waktu itu masih menteri. Ya, saya diundang oleh Kadispora di sana, Kepala Dinas Pemuda Olahraga. Beliau sudah wafat sekarang. Ya. Jadi diundang kan ya kita datang, ya kan, datang di warung Rawon Setan, ya. Saya datang itu pemilik warungnya itu menyambut antusias banget, ngajakin foto, sempat ada, dan foto saya masih terpasang di sana, ya, sampai dengan sekarang, ya foto itu. Gak ada captionnya kan di bawah Mas. Nah, itu. Dan ketika selesai makan, ya, kan saya pamit, saya tanya kan, Bu, niki pinten, ini berapa gitu ya, ini berapa? Sampun, sudah gitu. Sampun, pun. Nah, itu gratis, sudah nggak usah bayar. Bukan gratis, tapi hanya sampun. Sudah. Seandainya sudah. Gitu ya kan ya wajar. Ya kita diundangan. Tahu-tahu begitu saya keluar, di jalan rame di salah satu radio, Suara Surabaya. Ya, tahu-tahu disebut Menpora makan nggak bayar. Wah, loh. Ini gimana nih cerita? Balik Mas Roy. Nah, aku karena waktu itu udah naik di pesawat, udah mau pulang. Ya udah balik. Jadi saya terus ya waktu itu terus kemudian ini diurus kok bisa terjadi begini. Ya nggak tahu lah gimana. Tapi logikanya sekarang, kalau saya memang pernah kejadian lupa di situ, foto saya harusnya dicopot dong dari situ. Lah pertanyaan itu ibu itu ngeprank Mas Roy apa gimana? Nggak tahu lah. Makanya ya udah kita senyum aja. Ya, ada miskom juga gitu yang dialami oleh pakar. Kejadian yang pertama. Kejadian yang menarik itu kursi pesawat. Nyerobot. Jadi waktu itu saya dari Jakarta mau ke Jogja. Ya. Kemudian saya datang di counter check-in, ya. Diantar sama petugas counter check-in, saya sama istri, ya, diantar menuju ke belum menteri waktu itu, ya, diantar menuju ke pesawat, didudukkan di situ, kemudian barang ditaruh, kemudian dia pamit, saya diberikan boarding pass, ya, gitu. Dan boarding pass saya sama persis dengan yang ada di kursi itu. Nomor kursinya? Nomor kursinya, penerbangannya sama persis. Tahu-tahu sebentar kemudian di kanan kiri kosong kan, tahu-tahu ada masuk rombongan. Rombongan mau ada acara di Jogja, salah satu stasiun TV. Ada rombongan masuk ke situ. Rombongan TV Mas? Rombongan TV. Pas banget. Rombongan artis, bukan kru, tapi rombongan artis. Rombongan artis. Acaranya sama? Enggak, lain. Acaranya lain. Jadi begitu mau datang ke situ, kursinya kurang 2. Karena dia pesen 1. Nah, ramelah di situ. Kursinya kurang. Roy ngerebut gitu. Iya. Dan saya bilang ya udah saya belakang aja. Saya bilang gitu. Ya udah saya ngalah karena ini. Penuh, Pak. Nggak bisa. Belakang nggak bisa lagi. Loh,
Ya udah kalau gitu kan saya nggak bisa turun. Iya. Nah udah, jadi akhirnya karena rame kan disebutkan ya gitu kan karena itu dan tapi kalau nggak salah ternyata jamnya salah ya, jadi diantar ke jam yang salah. Nah, maksudnya saya nggak tahu kenapa saya diantar ke situ. Iya. Jadi karena sebenarnya meskipun pesawatnya pesawat berikutnya. betul, kan? jadi meskipun boarding passnya itu betul. Apakah waktu itu rombongan artisnya Olga Lydia? Ada satu komika di situ, yang itu yang memviralkan. Dia memviralkan. Oke. Nah, yang ketiga apa? Soal sepeda. Toko online. Online shop. Itulah. Itu bisa pakar Komunikasi. informasi, telematika dan sebagainya ketipu toko online namanya. Ya itulah Ibu-ibu yang bahasa seperti kami. berita. Ya. Itulah bahasa berita. Oke. Jadi waktu itu saya memang beli sepeda fiksi, ya, sepeda online. Ya. Kemudian ketika saya beli, saya memang udah dapat kabar. Ada orang yang inisialnya G, Gemblo namanya, itu memang suka nipu. Saya konsultasi pada polisi. Ya, gitu. Saksinya sekarang masih ada. Beliau adalah ketua PSSI sekarang. Pak Iwan ya. Pak Iwan. Ya. Beliau dulu Kapolda Jabar. Ya. Jadi saya konsultasi dengan anak buah beliau. Ya gitu. Ini saya kalau mau ngerjain orang ini gimana? Mas transfer aja karena hukum kita tidak bisa kita mengkasuskan orang kalau kita belum jadi korban. Itulah susahnya. Jadi saya harus transfer ke dia. Tidak itu saja. Mbak. Saya kontak dengan Bank BCA. Tempat di mana saya transfer. Saya bilang supaya itu di lock. Dan alhamdulillah bisa. Karena dia banknya sama. Ya banknya sama. Jadi artinya saya transfer tapi nggak bisa diambil. Ya gitu. Jadi itu memungkinkan waktu itu. Ya saya memungkinkan. Jadi itu sudah satu kerjaan dan kebetulan ketika saya transfer ya otomatis kan nggak dikirim-kirim kan, gitu. Ditipu kan. Nah tapi kan ketika dia harus ambil itu dari ATM, nggak bisa diambil. Nggak bisa diambil. Kan ketahuan dari ATM mana. Ketangkep lah. Jadi Ketangkep. bekerja sama nah, dengan polisi. Beritanya nggak seksi kalau bukan seorang menteri ketipu kan. Tapi kalau ketipu kan uang saya nggak balik. Uang saya balik. Jadi nggak ada kerugian sama sekali. Orangnya kena, tapi hukum kita harus membuat kita itu jadi korban. Kalau mengenai lupa lirik lagu Indonesia Raya, kalau itu memang harus diakui meskipun mungkin saya juga harus ngakuin apakah itu lupa atau itu mungkin kaget ya bisa. Jadi karena itu situasinya waktu saya bilang apa adanya. Jadi waktu itu ada pertandingan sepak bola antara Persija dengan lawan main Persib kalau nggak salah di Jogja. Itu sebenarnya tidak mungkin terjadi juga ya karena itu sama saja mempertemukan dua yang sangat bebuyutan. Dua supporter sama-sama nyanyi. Tapi ternyata mereka sengaja yang satu nyanyi duluan, satu bait duluan, yang ini belakangan. Jadi kalau kita mau ngikutin yang ini nanti yang ini marah. Ngikutin yang ini marah. Ya udah kita ngikutin awal terus setelah itu saya ya udah berhenti aja. Terus kemudian saya ulang. Itu kalau di TV One, live-nya ada, saya ngulang lagi dan kemudian jalan. Tapi kemudian yang sempat diviralkan ya udah yang berhenti itu tadi. Aduh, seru banget loh. Bener-bener hari ini kita bisa ketawa-ketawa, bisa ngobrol, dapat banyak ilmu juga gitu. Dan dapat klarifikasi. Ada tumpeng virtual di sini. Jadi tumpeng virtualnya untuk sekarang Mas Roy paling sabar. Jadi paling sabar. Ya itu jangan cepat-cepat marah lah gitu. Karena kalau marah kan otomatis ya kita emosi kita naik. Tambahannya itu adalah jangan cepat-cepat marah, banyak-banyak ketawa. Kalau banyak ketawa dari dulu. Ada orang ngirimin stiker saya pakai aja stiker saya. Terima kasih ya Mas Roy. Sama-sama, terima kasih. Salam buat keluarga ya. Terima kasih bisa hadir bersama kita. Dan terima kasih juga pemirsa sudah mengikuti perbincangan kita di hari Minggu malam ini di Saatnya Perempuan Bicara, dan minggu depan kita akan ketemu lagi dengan berbagai narasumber yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.